Tiga yang hadir hari ini, Bapak Dunia itu kenalan ya. Terjadi tidak sih? Oh, sudah. Akan kita sudah. Padahal sing malah kita sudah. Bagaimana? Respon pertama langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semua, rekan-rekan sekalian. Ya, saya bukan mensyukuri, tapi yo pas gitu. Yang datang adik ya, gitu ya. Milenial, ya, untung. Jadi saya pas memang untuk menghadiri acara ini, gitu ya. Jadi ini prestasi yang luar biasa. Kalau hanya membangun dengan adanya uang, siapapun bisa. Ya, siapapun bisa, siapapun pemiliknya bisa. Kita selain kontraktor, ya, direncanakan, kemudian dibangun, kemudian memaintainnya ini yang perlu. Ya. Karena apa? Merawat itu lebih berat daripada membangun. Kemudian mengisi. Kalau bangun rumah gampang, isi mejanya, isi kursinya. Ya, mungkin adikku ya, jika birokrat, ya mungkin akan agak berat kalau masuk. Harus ada yang Berarti hari Minggu, Pak. Nah, hari Minggu liburan. jadi kalau misalnya ini dijalankan oleh para traveler, ya para yang teman-teman yang memang suka kegiatan, ini sangat cocok untuk merawat di sini. Ya, jadi traveler itu tidak hanya jalan, tapi dia bisa mengamati. Nah, kebetulan saya kemarin, ya dulu itu termasuk traveler gitu. Bisa. Ya, kalau ngapunten kembali lagi ke birokrat atau ke ini ya, pejabat gitu. Kalau biasanya keluar, ya sudah satu activity, tapi kan sudah pensiun juga gitu. Caranya adalah MCF bertanya. Jadi saya mewakili kawan-kawan dan kawan-kawan sudah di sini akan bertanya. Kan ada kegelisahan dan ada keresahan di mana komunitas yang membersamai 9 tahun perjalanan sampai jadinya gedung ini adalah komunitas MCF salah satunya. Nah, ketika nanti akan diganti wali kota itu atau wali kota itu berganti, bisa jadi komunitas ini gitu. Komunitas ini, dan ini menjadi keresahan kami dan saya ingin tahu bagaimana wacana, gagasan dan mungkin akan menjadi seperti apa ketika kami komunitas dan MCC terutama, apakah MCC akan jadi mall, MCC akan dikomersialisasi, MCC akan jadikan seperti apa? MCC akan menyatu dengan pasar MCC dengan pasar bimbing, gitu ya. Kemudian APBD-nya terus langsung dihilangkan, kawan-kawan operasional yang di sini dibuang. Ini kegelisahan dan keresahan dari komunitas. Iya, dan teman-teman pelaku industri kreatif jadi keleleran. Benar. Sedangkan Kota Malang sekarang adalah sudah menjadi kota kreatif versi nasional yang sudah Gak mudah mengumpulkan 500.000 orang lebih ke MCC. Saya, Mas Leo, Mas Vicky, Mas Amar, Mas Ahmad itu ketemu orang ayo ke MCC. Di sini ada 19 booth namanya Gastropreneur. Waktu pertama kali MCC ada di sini 500 surat itu saya kirim ke Matos, FUG dan segala. Ayo ke MCC buka warung, toko atau apa booth gratis. Gak mau, katanya sepi. Akhirnya 19 orang itu kita tarik. Ayo buka usaha, sementing satu, buka mulai pagi sampai malam, tidak pernah tutup, supaya MCC ketika datang orang membeli, orang mana nih. Nah, ini akhirnya sekarang yang dulunya transaksi hariannya tidak ada dan 1 bulan 150.000 itu dalam bulan, hari ini per booth itu sekitar 1 juta, 2 juta dan 3 juta. Berarti ada kebermanfaatan. Nah, keresahan kegelisahan inilah ingin saya kami tanyakan kepada calon kepala daerah hari ini. Panjenengan
Mas Dimian. Monggo panjenenganipun jawab sampo kita semuanya monggo ya. Monggo. Baik, jadi pemirsa harus tahu semua penggagas dari keberadaan MCC ini sebenarnya Pak Anton, di mana Pak Anton ini calon wali kotanya yang akan melanjutkan, dan kebetulan saya wakilnya kan gitu. Jadi gak mungkin wong sing direncana, wong sing duwe pondasi sekarang yang akan meruntuhkan, gak mungkin ya, karena nawaitunya, niatnya ini memang kita ingin mewadahi ya, mewadahi ide-ide kreatif bahwa Kota Malang ini sekarang populasi anak mudanya itu hampir 40%. Komunitas untuk milenial itu 38%. Ini yang ber-KTP Malang. Yang ber-KTP Malang 38%. Jadi kalau 860 kali 30 sekitar sekitar 160.000, hampir 200.000 anak muda di Kota Malang. Ini yang berKTP Malang. Ditambah 58 kampus di Kota Malang. Ini populasinya antara 600 sampai 700.000. Jadi ini kue yang sangat besar. Ya, kue yang sangat besar untuk Kota Malang. Anak mudanya itu hampir 800.000. Sama dengan penduduk Kota Malang sebenarnya. Teman tinggalnya di kos-kosan. Ya benar ya, adik-adik semua ya, mahasiswa. Sebagian besar di kos-kosan. Ya, tapi mereka kan butuh makan, butuh jajan, butuh ngopi, gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya ini kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, Malang ini kan nggak mungkin berkembang seperti kabupaten 55 kecamatan, sedangkan Malang hanya 5 kecamatan. Artinya diubek-ubek, ya tetap dikepung sama kabupaten sama Kota Batu. Ya, maka kita ini kesempatan untuk warga Kota Malang sebenarnya untuk berkreasi, mendapatkan income. Ya. Nah, kalau kita sudah mewadahi di sini, berarti kan tinggal kegiatannya saja yang harusnya lebih dikreatifkan lagi nantinya. Ya, jadi Kesan menjelaskan untuk memaksimalkan ini saja, Pak. Ya, jadi gini. Kalau saya melihatnya kan gini. Kebetulan saya ini di perusahaan Jepang, ya kemarin. Jadi ini gambaran dulu ya, biar nanti tahu, oh arahnya ke sini. Nah, ujuk-ujuk langsung menuju ke menu gitu. Jadi saya sering berkomunikasi dengan kementerian, ya Kementerian Kesehatan, ya kemudian Kementerian Kebudayaan, dan berkomunikasi juga dengan kedutaan, ya dengan kedutaan. Nah, di sana itu dan saya dari perusahaan swasta, artinya sudah mulai ada komunikasi antara swasta, pemerintah, ya tinggal komunitasnya yang nggak ada, ya, difasilitasi sama NGO yang dari Jepang. Ya. Sebelum saya resign kemarin itu kita MOU dengan kementerian itu 830 miliar, itu NGO dari Jepang menyerahkan untuk didistribusikan kepada seluruh Indonesia. Tapi pada waktu itu bidang kesehatan, artinya ada support dari luar. Ya, bukan berarti kita jatuh dari luar, diserahkan. Ya, kalau kemarin saya pakai ODA Jepang. Ya, ini diserahkan, kemudian dibagi-bagikan kepada kota-kota yang membutuhkan dalam bentuk alat screening untuk TB, tuberkulosis. Itu kita bagian alatnya mirip kayak kamera ini, ada standnya juga. Kita tinggal lewat pakai AI. Ini mulai biar adik-adik tertarik. Pakai AI. Begitu kita masuk screening, lihat gitu. Kita langsung ketahuan paru-paru kita lagi bengkak atau enggak, merah apa kuning gitu. Artinya pada waktu kita menunggu atau batuk, itu udah ketahuan sebenarnya batuknya gara-gara flu atau gara-gara sebenarnya ada kecapean paru-parunya. Nah, ini untuk pengobatan nanti akan lebih bagus, akan lebih baik terarah, harus pokoknya ngambil batu-batu. Padahal enggak, sebenarnya mungkin ada kearahan di paru-paru. Ya, ini bidang yang kemarin saya
saya lakukan. Artinya apa? Artinya ada CSR itu untuk kesehatan, ada CSR itu untuk pendidikan. Kebetulan saya waktu itu juga ngobrol dengan salah satu staf kedutaan, ya, namanya Nakausen, Jepang ya. Harusnya dia tahu, dia pasti tahu kalau dia di Indonesia pasti begitu saya bilang Nakausen, dia tahu. Kebetulan Nakausen itu teman saya, dia yang memegang untuk pengaturan untuk pendistribusian kerjasama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kegiatan sosial. Artinya dari luar pun itu siap support sebenarnya. Salah satu yang saya suka itu di sekitar produk itu ada tanah kosong yang tidak berguna, tapi dalam rentang waktu cepat jadi taman Nivea. Bagus sekali dan masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Tetapi nggak tahu mungkin karena waktunya pendek, ternyata tidak, hampir semua tanah yang seperti itu yang tidak berguna itu dirubah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hal-hal seperti itu nanti akan dilakukan oleh Bapak dan Abang Anton seperti yang kami rasakan dan dimanfaatkan pada saat itu? Karena banyak sekali tanah-tanah yang tak berguna di wilayah Malang ini. Nah, kaitannya dengan itu, berarti itu kan seperti Bapak tadi sampaikan, APBD itu kan sedikit, ya. Berarti mendatangkan investor. Bapak tadi menyampaikan, tak ajari untuk bikin sehingga akan dapat dana yang luar biasa besar. Nah, korelasinya dengan yang saya tanyakan, taman-taman itu nanti menjadi sangat produktif. Sama dengan gedung ini. Di sini itu sebenarnya banyak ruang-ruang yang belum dimaksimalkan. Contohnya, teman-teman Mas Vicky kemarin itu, Jadi pernah dengan Mas Vicky itu kemarin bikin film SPH. itu Pak keren. Keren banget. Di sini. Sopirnya keren. Di sini itu bikin film itu belum ada. Belum. Bikin film. Iya. Bikin video lah. Ya. Oh, video klip ada. Tapi kalau bikin film gede kok di apa Studio. Belum. Studio. Nah itu kalau misalkan nanti seperti tadi bisa mendatangkan investor untuk membuat seperti itu luar biasa. Yang saya tanyakan tidak hanya itu, karena pengembangan yang lainnya sebenarnya masih banyak di sini yang dibutuhkan. Jadi yang tadi saya bilangkan, sampaikan tadi CSR tadi itu ya, sebenarnya bahasa Inggrisnya CSR gitu ya, R itu R gitu. Itu yang tadi disampaikan di sebuah taman. Gitu. Sebenarnya itu yang tadi saya ceritakan bahwa taman itu tidak hanya taman bermain, itu yang visual. Padahal taman itu akan menjadi tempat resapan air hujan. Ya, kita akan modifikasi nanti untuk sumur resapan di sana, untuk menabung air. Ya, kita akan mencanangkan Malang sebagai pusat konservasi air. Kita akan banyak untuk sumur-sumur resapan nantinya. Isin rek, jenenge Malang itu minggir, milik Malang lah ini ya. Malang itu ya Malang. Tapi kok malah banjir? Selamat datang. Kemudian mungkin ada UMKM. Kalau di tempat yang lain, kembali lagi ke saya waktu itu di Jakarta, semua taman itu untuk jogging track. Setiap pagi kita habis sholat subuh, itu larinya ke taman gitu. Cari taman mana. Ya, ini mungkin akan dimodif, direvitalisasi, ditambahkan nanti untuk jogging tracknya, ya, untuk lari jalan kaki gitu. Nah, kemudian kembali lagi itu kan sebuah contoh ilustrasi yang tampak. Nah, sekarang sudah ada MCC. Nah, mau diapakan dengan MCC ini? Gitu, ya. MCC sudah ada tempat yang tadi saya sampaikan, tinggal mengisinya. Ya, kita tinggal kreatif-kreatifan kan gitu nanti. Jadi kalau saya lihat tadi untuk keahlian digital sudah luar biasa. Kebetulan bidang saya tadi saya bilang saya di fotografi. Ya, saya sebelumnya di perusahaan fotografi, sebelumnya saya di perusahaan elektronik. Ya. Makanya tadi saya langsung begitu melihat
Kita harus mikir-mikir gitu. Bagaimana cara menarik untuk orang datang ke sini gitu. Ya. Kita sebenarnya ada mesin foto booth gitu. Ya, di sini tadi ada foto digital. Nah, ngeprintnya ada nggak? Gitu. Ya, sebenarnya kita bisa. Gitu. Orang akan tertarik ke sini pada saat Anda datang, Anda berinteraksi sebentar, Anda bisa free printing di situ. Maka orang akan berbondong-bondong, kapan lagi gak ke MCC? Ini hanya untuk narik ya. Gitu. Langsung ngeprint dengan kayak foto box gitu ya. Itu bisa di email, bisa di print. Iya, gitu. Nah, tinggal kita memodifikasi itu ya. Kita nggak usah malu-malu. Kayak tadi ada Mbak Tika. Ya, Tika. Mbak Tita. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di Bandung itu sebagai benchmark nggak ada masalah. Kalau perlu menjadi salah satu sister city kan gitu ya. Abang juga punya rencana yang luar biasa untuk sister city. Itu salah satu partner yang sebenarnya siap untuk masuk ke Kota Malang, termasuk akan memberikan CSR. Jadi ini kesempatan nanti. Bagus Pak. Komite Ekonomi Kreatif ini yang bikin roadmap ekonomi kreatif, yang bikin rencana aksi itu isinya dari kelompok KIK itu adalah stakeholder semua, ada dari komunitas, akademisi, pemerintah, MCC kita akan maksimalkan fungsinya ya untuk semua UPT terlibat ya di sini. Kemudian untuk KIK ya, Komite Ekonomi Kreatif ya, pelibatan semua stakeholder untuk keberlangsungan di Kota Malang. Kemudian untuk UNESCO, kita akan mendukung sepenuhnya keberhasilan di UNESCO untuk Kota Malang. oke. Komunitas. Kami waktu ini melihat bahwa itu komunitas atau teman-teman pelaku. Jadi working ini pakai metode ya? Ya, ini metode belajar buat lahirnya itu dari perguruan tinggi. Iya. Nah problemnya itu kan memang bahkan perguruan tinggi itu dinyatakan berkontribusi kepada angka terbuka yang cukup tinggi. Iya. Kita dulu 2018 tinggi pertama, sekarang ketiga. Ya, nah, jadi makanya aset ini teman-teman ini aset karena mereka setelah lulus itu biasanya rata-rata sip malah. Enggak, legalitas semua Setiap hari. kan pas kamu harus bisa. Ada di daerah kegiatan di Suko, di mana? Sama tuh Bapak. Channel terbesarnya yang kalau di area Malang Raya itu ada di Jatim Park. Ya, ya. Jatim Park itu 80% Kita foto di sini. ya. Nanti biar kayak